Oke, Om Swastiastu, selamat malam teman-teman semua. Berjumpa lagi dalam acara Usaha Membunuh Malam Minggu yang ke-7. Pada edisi kali ini kita akan membicarakan tentang penerbitan sastra Bali modern, di mana kita akan mengundang narasumber yaitu Blim Ade Sugianto. Tadi ada sedikit masalah di jaringan, sekarang kita kenalkan lagi bahwa Blim Ade Sugianto adalah seorang penulis, beliau juga seorang wartawan, dan saat ini menjabat sebagai Perbekal Desa Kukuh. Ya, udah masuk. Swastiastu Blim Ade. Halo Blim Ade. Swastiastu Blim Ade. Sepertinya Blim Ade. Swastiastu. Swastiastu Blim. Ya. Jernih Blim, kedengaran Blim. Wah, kencang. Siap. Oke, Tanpa headset masuk suara ya, masuk. Oke, aman dia aman. Oke, siap. Oke. Oke, hari ini kita ngobrolnya pakai bahasa Indonesia, Blim. Biar santai, Blim. Mudah-mudahan bisa. Ya, ada yang berbahasa Indonesia. Oke, lanjut perkenalan dulu sedikit. Blim Ade ini juga memiliki penerbitan yang bernama Pustaka Ekspresi, di mana Blim Ade membantu sastrawan, khususnya sastrawan Bali modern untuk menerbitkan bukunya. Bahkan dikasih diskon ya, Bli ya? Ada beberapa diskon. Selalu ada diskon. Selalu ada diskon. Selain itu juga Blim Ade menggelar acara Grip Maurib, di mana pemenangnya ada 2 buku yang diterbitkan ya, Bli ya? Buku cerpen dan puisi untuk belakangan. Dulu cerpen saja, cerpen untuk 2 buku. Ya. Oke, kita akan mulai tapi santai nih. Ini sibuk nih. Santai. Cuman kalau santai. Sinyal nak bagus. Oh ya. Siap. Santai, Blim. Ya. Oke, untuk pertama kita mulai tapi kita ngobrol santai. Mungkin kita mulai dari yang ringan-ringan dulu, Bli. Untuk saat ini, Bli ada proyek nulis apa, Bli? Nulis dalam bidang Nulis sastra, tidak ada. Apa? Ya, kesibukannya masih di seputaran pemerintahan desa, karena kebetulan mengabdi di desa. Juga yang edit beberapa tulisan teman. Kan sekarang juga sibuk buat satwa ya, sama geguritan juga. Itu setiap hari itu. Nanti teman-teman besok yang suka satwa Cupak Swarga besok saya posting, nanti saya buat. Oh ya, silakan teman-teman Satwa Bali Channel ditunggu video apa Cupak Swarga ya? Cupak Swarga. Ya, setengkara besok bisa upload. Oke, siap. Berarti sudah selesai, Bli, siap upload nih. Belum, baru ngetik naskah tadi tuh. Ngetik naskahnya tadi. Oh, itu bagian dari masih menulis ya tuh ya? Masih nulis satwa. Oh iya, masih menulis. Iya. Masih menulis satwa. Nulis satwa berarti sekarang ya? Ya. Pak Suwargo nih memang murni cerita yang baru, Bli? Satwa Bali yang baru, Bli? Itu kan sudah ada, cuman waktu yang kecil kalau didongengkan oleh kakek atau nenek kan keburu tidur. Jadi bagaimana endingnya saya nggak tahu, ending aslinya, tetapi ya mendekati itulah. Cupak berangkat ke surga menggugat Dewa Brahma agar wajahnya seganteng Madi Sugianto, itu permintaannya. Mantap. Itu. Ya, Cupak ini menurut saya
dia kan apsara Ya. dulu di Ah. sorga. Tetapi dia keburu dilahirkan ke bumi. Sehingga Hmm. waktu di sorga dia tidak mengenyam pendidikan. Hmm. Nah, Hmm. sebelum menjadi anggota dewan atau menjadi seorang raja, harus Hmm. kejar-kejaran dulu, kejar paket A, kejar paket C. Dan kuliah singkat dia di sorga. Setelah Surga. dia kuliah singkat, dia akhirnya menjadi raja di Mercepade gitu. Ya, ya. Si Kawang cerita aslinya Kawang seperti itu udah deh Ya. gitu. Tapi kreatif, kreatif. Oh betul. Halo, Ada oh betul. halo, halo. Oke. Setelah cerita, sekarang Bli mungkin bisa cerita Bli gimana awalnya menulis nih. Mungkin banyak penonton yang walaupun tidak banyak yang nonton ya nggak apa-apa kita ceritakan nanti kan kita upload lagi videonya pasti banyak yang nonton. Mungkin cerita awalnya gimana awalnya Bli mulai menulis gitu. Menulis aja jangan penerbitan dulu. Penerbitannya nanti kita bahas. Kita menulisnya aja. Ya menulis itu sih kebetulan saya kerja di toko dulu tuh. Kerja Hmm. di toko di mana pemilik toko atau keluarga pemilik toko itu eh, kutu buku. Hmm. Hmm. Ada di Ya. antaranya seorang kolumnis. Hmm. Kolumnis di koran menulis tentang dunia pertanian. Hmm. Nah, di kolom itu berisi foto penulis itu gitu. Oh. Suatu saat bermimpi akhirnya mimpi dan aku nulis ngenah wajah ragu bang baca aja cewek-cewek gitu tuh. Yang bisa nulis di koran kan minimal mau keadaan doang walaupun Ya. awal-awalnya saya copy paste lah karena nggak tahu bagaimana menulis itu gitu. Ya Hmm. minimal gagah ngenah foto atau muncul namanya Imadi Sugianto, tokoh pemuda desa Kukuh kata biasa misi tulisan. Padahal sing tokoh apa gitu. Tapi sekarang Jadi udah jadi. seperti itu. Hmm. Tapi sekarang kan udah jadi tokohnya tokoh di ini di buku. Ya kebetulan tuh. Mungkin karena tulisan itu ada Eh, namanya dulu kan Sabo Sastra, hmm. apa itu debat-debat publik ya, debat publik Oh, di Bali oke. Pos. Hmm. Ah, disitulah saya nulis ngalor ngidul lah. Apa aja isen kena tulis gitu. Isen mah Hmm. tulisan Imadi Sugianto, tokoh pemuda desa Kukuh gitu aja. Karena anak lian ngejar mahasiswa tuh yang sing Oh, mahasiswa waktu itu tokoh yang pemuda. ngai kuli bangunan gitu. Wah, gua gagah Oh, sana keren. gitu. Ya aja gae jo tokoh pemuda gitu. Kan Iya, boleh iya. menokohkan diri sendiri gitu. Iya, iya, iya. Begitu tuh. Ada di lingkungan orang yang pembaca. Hmm. Saya sengaja disiapkan di toko itu tumpukan koran, Hmm. Kompas, dan koran lokal. Nah, itu ceritanya. Nah, plus waktu itu ada buku Basa Basi Bali karya Pak Gede Arianto Oh, Sutarmo. iya. Hmm. Oh, Ah, iya, iya. enak aja maca buku tuh gitu. Pas melihat bos sebagai kolumnis, Hmm. plus ada buku Basa Basi Bali, Hmm. disitulah Hmm. muncul niat gitu. Artinya nulis ngawang-ngawang. Hmm. Nah, setelah itu mulai menulis ketika saya bertemu Pak Samar Gantang sekitar tahun 2018 Itu 2000. di Rumah Sakit Tabanan. Oh. Nah, Pak Samar Gantang itu kan terkenal dengan saya sering baca Hmm. karyanya, Liak Bedugul. Hmm. 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 Sepertinya ada gangguan. Kita tunggu, masih buffering. Oke, sambil menunggu kita sapa teman-teman yang sudah hadir. Ada siapa ya? Ada Beli Sumahardika. Selamat datang Beli. Wah, sepertinya kita putus ini. Undang lagi. Ada Mbok Charmo, ada Mbok Jul. Selamat bergabung. Sepertinya koneksinya kurang bagus sehingga terputus.
Ya, sambil menunggu Blim Ade bergabung kembali, perlu saya katakan bahwa oke, ini sudah masuk. Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi kayaknya penontonnya tidak begitu banyak, mungkin lagi PPKM darurat. Ya, saya mengucapkan selamat merayakan PPKM darurat untuk teman-teman yang merayakan dimanapun berada. Semoga COVID siang olas ini segera berakhir. Oke, masih gangguan kayak ini. Wah, kita undang lagi. Aduh. Ada gangguan kayaknya ini. Mohon bersabar. Ya, perlu saya katakan bahwa acara ini telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat dengan dikeluarkannya PPKM darurat. Karena dengan dikeluarkannya PPKM darurat, sehingga acara untuk membunuh malam minggu ini benar-benar terwujud. Nah, bisa kita lihat sekarang di jalan-jalan tidak ada orang yang malam mingguan lagi. Bisnis setiap malam minggu, jalanan selalu ramai, lapangan ramai, kafe-kafe ramai, begitu juga tempat nongkrong lainnya ramai. Tapi kita lihat hari ini, kita undang lagi Blim Ade, tapi kita lihat hari ini tidak ada, dan sama sekali. Itu mencirikan bahwa acara ini berhasil membunuh malam minggu, karena tidak ada orang malam mingguan lagi. Dan kami sebagai penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah pusat yang telah mendukung acara kami, walaupun acara kecil-kecilan tapi mendapat dukungan dari pusat. Artinya 5D masih mengalami gangguan terus. Oke, sambil menunggu 5D kita dengarkan lagu dulu. Acara usaha membunuh malam minggu ini digelar setiap hari malam minggu ya, setiap minggu sekali malam minggu. Oke, ini kayaknya wah batal. Sepertinya ada masalah karena sinyalnya di sana masih main-main. Oke, sebagai pengisi waktu, Mbok Carna silakan bernyanyi. Ini lagu yang kita dengarkan adalah lagu yang berjudul Selesai Punya. Ini lagunya sempat viral di TikTok. Kita dengarkan ini sambil menunggu 5D masuk. Kayaknya masih ada gangguan. Tidak masalah. Harus tetap sabar. Oke. Ya. Si mau lewat beli. Hah? Kayaknya gangguan terus nih 5D. Oh, katanya melincet terus. Oke, beli. Sekarang tutup pintu beli. Sepertinya masih gangguan terus. Kata 5D masih melincar sinyalnya. Oke, sambil menunggu mungkin kita cari di Google siapa 5D sebenarnya. Saya akan ceritakan. Ini untuk mengisi waktu. Sebentar kita cari siapa 5D sebenarnya. Biar kita tahu. Ya mungkin sinyalnya di Made kena PPKM darurat jadi main-main ya, makanya belum bisa bergabung.
Coba kita cek lagi. Wah, belum ternyata. Oke, kita akan bahas sedikit 5D Sugianto, karena hari ini yang jadi narasumber adalah 5D Sugianto, tapi berhubung masih ada gangguan, mungkin pakai Satria Wibawa ini kayaknya. Oh, 5D masuk, bergabung, coba tes. Kalau HP-nya 5D nggak bisa, coba 5D Satria Wibawa nih 5D lah. Nak cek 5D ini kan? Kalau Facebook 5D sing ram celep nih. So, mungkin aplikasinya agak lama nih. Kalau Satria, oke, kita undang Satria, mungkin ini belum ada. Oke, ya, kita masuk lagi. Woi, akhirnya. Ampuro para penggemar suara saking Bali, wih. Nembis kadi makin gangguan internet lagi. Mungkin kini PPKM. Mungkin ikut PPKM itu. Ya, mungkin sih. Internet pun ikut PPKM mungkin nih. Kayaknya terdampak PPKM kayaknya ini. Suara masuk? Masuk, lancar nih. Oh, sip lah. Ini apa panah ben kanangon jadi nah. Kita pakai backsound dia, pakai backsound dia. Pakai backsound lagu. Pakai backsound lagu ya? Boleh. Woi, biar lebih asik. Oke. Ini Bidano Putra, ini adalah lagu Sesai Punya. Ini sempat viral di TikTok. Jadi kita pakai backsound ini aja. Oke, Bli, lanjut yang tadi nih. Baru sampai bertemu Pak Bawo Samar Gantang di rumah sakit. Oh ya. Akhirnya ketemu Pak Bawo Samar Gantang di Rumah Sakit Tabanan sekitar tahun 2008. Nah, di situ saya bertanya ke Pak Samar Gantang, saya memperkenalkan diri dulu lah. Memperkenalkan diri, sekalian nodong minta buku ke beliau. Baru kenal, tapi sudah minta buku. Wah, Haji tidak punya buku deh. Seperti itu jawabannya. Tidak punya buku. Padahal karyanya banyak. Iya. Akhirnya selang sehari atau 2 hari, saya berkunjung ke rumah Pak Samar Gantang di Kota Tabanan. Berkunjung, minta clipping korannya Pak Samar Gantang. Clippingnya luar biasa, rapi sekali. Sudah itu juga minta cerpen-cerpennya Pak Samar Gantang yang masih tertulis dalam buku tulis. Oh iya. Nah, itu saya salin untuk majalah Ekspresi. Semenjak kenal Pak Samar Gantang, wah, ubahlah, ada amunisi baru, cerpen-cerpen. Gitu. Saya salin untuk majalah Ekspresi. Nah, secara tidak langsung, ternyata dalam proses menyalin tulis tangan Pak Samar Gantang dan clipping koran itu, saya merasakan, oh, ini yang namanya cerpen. Itu cerita-cerita pribadi kok, pengalaman pribadi yang ditulis, tapi kok asik. Iya, oke. Sudah ada bayangan bagaimana menulis cerpen. Gitu. Nah, lalu ini satu kesatuan itu ya. Lalu saya berniat membuatkan Pak Samar Gantang buku setelah selesai menyalin tulisan tangan dan clipping koran itu. Di tahun 2009 saya
menerbitkan bukunya Pak Samar Gantang, judulnya Jangkrik Mainci. Nama penerbitnya karena saya punya majalah Ekspresi, penerbitnya saya namakan Pustaka Ekspresi. Ini pun idenya saya itu ngefans sama Beli Wayan Swardike, Don Dulang. Dulu saya sempat baca karya-karyanya Don Dulang ini di majalah remaja. Aduh, apa namanya itu? Namanya Anita Cemerlang. Wah, Anita Cemerlang. Ini orang Bali menulis cerpen gitu. Yang saya tahu penulis itu di Bali Beli Wayan Swardike. Beli Wayan Swardike membuat majalah Wacana Bali, saya membuat artinya mencari kelompok untuk membuat koran Wacana Bali dulu di Tabanan. Itu bertahan 1 tahun. Beli Swardi membuat majalah Suwardi, Suara Dunia Seni. Saya termotivasi membuat majalah Ekspresi. Karena mengidolakan ini. Begitu dia menerbitkan buku namanya Pustaka Suwardi, saya nulis buat buku Pustaka Ekspresi. Gitu. Nah itu saya ada pengaruhnya Beli Wayan Swardike. Saya kenalnya di LSM Manikayu Kauci dulu. Nah, itu. Tetapi kalau saya belajar menulis cerita berdasarkan menyalin karyanya Pak Samar Gantang. Gitu. Jadi menyalin betul. Jadi seperti itu. Akhirnya ikut menulis, dibaca oleh Pak Bawo. Nah, semenjak itu hubungan saya dengan Pak Bawo semakin bagus. Pak Bawo bersepeda karena beliau kendaraan resminya adalah sepeda ontel. Dari kota Tabanan beliau mengunjungi saya di Kukuh naik sepeda ontel. Jadi hubungan kami semakin bagus, sering diskusi segala macam. Jadi Pak Samar Gantang juga yang menyuruh saya menulis Satwa Bali. Karena waktu itu Pak Nyoman Mande yang punya Satwa dan Carnang Sari butuh naskah. Nah, disitulah saya mengawali, Pak Samar Gantang menulis pengalaman sendiri, kenapa saya nggak nulis pengalaman sendiri? Gitu. Saya sapa dulu idola saya, Beli Komang Adnyane, Gus Komang 501. Wah, Gus Komang ini pasti suka pakaiannya branded ini 501. Salam kenal. Jangan ngaco deh nak. Ya santai. Orang tempat ngaco mendini tempat ngaco beli. biar banyak kan lancar pasti gitu. Nah, kedijus itu, kedijus. Ikut Pak Samar Gantang. Artinya saya akhirnya menulis Satwa Bali untuk dikirim ke Pak Mande. Majalah Satwa. Majalah Satwa. Pertama yang saya tulis itu judulnya Sentano Cucu Marep. Sentano Cucu Marep. Ya, judul tulisan pertama itu Sentano Cucu Marep. Cerpen Begitu selesai saya tulis, tidak saya kirim deh. Saya lanjutin lagi, berkembang. Ditanya sama Pak Samar Gantang kan, sudah punya naskah? Oh belum Ji, sekarang buat kursi judul tulisan pertama yang saya kirim ke majalah Satwa. Kursi. Dinamika pemilihan caleg itu saya tulis karena ada saudara kandung pun bertengkar gara-gara calon legislatifnya berbeda. Itu yang tulis. Nah, sementara Sentano Cucu Marep ini saya lanjutkan terus tuh. Lanjutkan terus. Akhirnya menjadi ya novel kan ada. Ya,
Pertama judulnya Sentano, saya punggalin menjadi Sentano. Hmm. Berikutnya baru Sentano Cucu Maret. Nah, itu berawal. Nah, setiap yang menulis cerita tuh Hmm. selalu ingin melanjutkan gitu. Hmm. Jak ngidang kan nambahin-nambahin gitu. Mungkin itu namanya novelet atau apa, walaupun gaya tulisannya ya masih rendahan, tapi ya keinginan untuk menulis itu ada. Hmm. Nah, itu cerita kalau menulis tuh. Oke. Nah, sekarang kan menulis sudah sampai dapat 2 kali rancage ya, Bli ya? 2 kali ya untuk buku Sentano satu sama Jasa. Pustaka Ekspresi ya, sama jasa Pustaka Ya. Ekspresi. Oke. Oh, Bli, kan nah kita ke penerbitan sekarang ya, kan menulis sudah dan sudah banyak orang yang tahu kayaknya gini, Bli. Gimana sepak terjang Bli dalam sastra Bali modern? Sudah banyak yang tahu. Sekarang Pustaka Ekspresi ini kan gini, setelah Beli menerbitkan Jangkrik Menci, gimana cara Beli mencari naskah? Waktu itu kan minta ke Pak siapa namanya Pak Samar Gantang. Setelah itu gimana cara mencari naskah? Apa menerbitkan naskah sendiri dulu atau gimana Beli? Nah, setelah menerbitkan Jangkrik Mainci, Hmm. itu saya kirim ke toko. Boleh nyebut nama toko tuh? Oh boleh, santai Beli, semua bisa disebut di sini. Saya akhirnya bawa ke toko buku Brata Oke, di Jalan Jalan Kartini ya namanya ya, di ya, Iwang dekat yuk. Hmm. Wangayo, di Wangayo. Nah, dari sana mungkin karena ada alamat dan nomor telepon. Hmm. Halo, info Bali Viral, selamat bergabung. Wih, mantap ini. Ah, nanti saya dikasih teman-teman ini dikasih lagu spesial oleh Putu Supartike. Apa nih? Wah, wah, ayo dia Dharma. Wah, Karena lagu spesial request dari Beli Dharma Putra yang berjudul Punya. punya. Oke, ini lagu punya Punya. nih. Ah. Oke, lanjut. Bawa ke Oke. toko buku Berata. Ah. Nah, ternyata ada beberapa yang nelpon. Ada Oh, ada beberapa yang nelpon. nelpon. Ah. Bisa Hmm. nggak saya menerbitkan buku di sana? Bisa. Hmm. Tapi budget saya sekian gitu. Wah, saya juga nggak ngerti masalah budget-budget, Pak. Yuk, cetak aja ada gitu. Awal-awal kan. Nyetaklah buku Oke. pariwisata. Oh, Nyetak pariwisata. buku pariwisata waktu itu. Hmm. Penulisnya inisialnya Muput Putu Aryawan kalau nggak salah. Putra Aryawan kalau nggak salah. Tetapi Putro. bukan gede, ya. Tetapi bukan gede Putra Aryawan. Oh Putu iya iya. Putra Aryawan. Oh, Putu Muput. Putra Aryawan. Ya. Putra Kalau nggak Aryawan. salah ya, lupa ada yang itu. Oke oke. Bukunya Hmm. habis itu. Buku pariwisatanya itu habis. Hmm. Kami Oh pun nggak habis nih. punya lagi. Berapa Ya. cetak pertama Bli? Nah nyetaknya gede kan ya lah. Oh. Oke oke oke. Kan seru nah. Wah Ya nyetak ya. sekian habis. Tidak Ya. ada telung dasar kan. Ya lah gitu. Kalau Oke. Jangkrik Menci itu 200 saya nyetak dulu. Yang siapa? Nah, Ya jangan Menci ya. Jangkrik Menci ini saya ceritakan dulu tuh. Oke oke. Itu saya ngeprint di rumah tuh. Hmm. Ngeprint di rumah. Hmm. Sudah itu covernya saya jilid, saya cetak di Kota Tabanan. Hmm. Lalu ke tukang jilid. Nah, cara ini saya dikasih tahu oleh Pak Gede Arianto Sutamo. Oke. Ya, di situ akhirnya saya kenal beliau yang saya kagumi melalui buku Baso Basi Bali Basi itu. Bali. Saya datangi beliau. Nah, Hmm. gini caranya nge buku gitu. Saya mendadak beli printer dulu. Nih printernya sudah rusak kan nak saya apa namanya? Nggak Perbaiki. saya Jual. kudiah apa namanya bahasa Indonesia-nya. Saya taruh aja Bersejarah. Bersejarah itu Bli. bersejarah itu. Ya Ya, ya. itu saya print di rumah tuh. Hmm. Begadang malamnya. Rat. Terus ke art paper namanya itu ya. Ngeprint art paper. Jilid 5 kali kan tuh. Upah jilid itu. Oh jilid per satu gini? Per satu koper itu 5.000 kan. Oh. Covernya itu 3.000.
cover 3.000. Ya, ada buku Jedaso, no, kan cara no. Jedaso ada buku, cover kena 3.000, 8.000 berarti jilid beli? kena 5.000. Hah? 8.000. 8.000 ongkos ngetik kan beli? Ya, ongkos ngetik kertas yang kali hitung tuh. Iya, iya, iya. Yang saya ada mudahnya nih meli gitu awalnya. 10.000 ada. 10.000 ya. Karena buku-buku terbitan lain, buku bahasa Bali ini kan ada 7.500 waktu itu. Ada 12.500. Oh, saya ambil di tengah-tengah, walaupun itu rugi kan. Jedaso. Karena ada judul buku Daso Tali Dongeng. Almarhum Pak Gede Darno. Saya ada buku Jedaso Tali Dongeng, walaupun rugi. Yang penting buku itu ada yang beli dan baca gitu. Itu strategi awal. Nah, ngeprint. Udah gitu, mulailah di Google kan, nyari-nyari di Google. Oh, ketemulah tempat percetakan yang mau menolong sebenarnya. Sebenarnya dia kan, kalau saya minimum order sekian gitu. Wah, tapi saya cerita, ya enggak mungkin nyetak banyak karena jualnya juga kemana. Buku bahasa Bali kan susah jualnya. Akhirnya ya karena ketemu nak Bali, yo juga ingin kepentingan ada buku berbahasa Bali dibantu. Nah, singkat cerita, awalnya hanya fokus untuk menerbitkan buku berbahasa Bali, akhirnya campur-campur. Karena susah mendapatkan naskah berbahasa Bali gitu. Iya. Akhirnya datanglah Pak Ngurah Parsuwo. Yang bikin rame ketika teman-teman dari Bali Timur, senior Bali Timur merapat. Pertama kali yang saya kenal itu Bapak Wayan Artawo. Karena beliau rutin mengirimkan karyanya ke majalah Ekspresi. Masa nak kenal, terus minta naskah, tapi saya nak kenal. Gitu. Akhirnya melalui yang ke gini. Akhirnya melalui ke Karangasem. Bertemu di jalan, diantar ke rumahnya Pak Dewo Rako Kusumo. Di situ juga sudah ada Ratu Ide Bagus Widiaso Keniten. Ngobrol lah di sana. Terbit kemudian Sandiwara Bulan Sabit karya almarhum Bapak Wayan Artawo. Nah, itu mulai sudah tidak pakai print lagi itu. Sudah nyetak itu. Nyetaknya 500 dan buku itu habis karena mungkin dijual ke siswa atau mahasiswanya. Ada almarhum lagi satu. Saya langsung kenal di sana juga Pak Dustedi. Pak Dusti ya. Ya, kenal juga di sana langsung. Nah, Pak Dewo Rako kemudian yang merekomendasikan teman-teman dari Karangasem menerbitkan buku di Pustaka Ekspresi. Nah, yang paling spesial sebenarnya menurut Tiang, ketika menerbitkan bukunya Ratu Waji Ide Bagus Widiaso Keniten. Waktu itu judulnya Sandal Jepit, Kuda Putih atau apa. Saya nyetak di rumah, Pohon Jiwa. Itu masih ngeprint tuh, masih print di rumah. Itu menjadi bahan lomba kalau tidak salah oleh Ratu itu. Sehingga beliau memperkenalkan buku itu kemudian sampai ke Belanda, Jerman gitu. Dibawa buku itu gitu. Nah, setelah kenal para senior di Bali Timur inilah mulai ramai. Penerbitan bahasa Bali, buku berbahasa Bali juga ramai. Ya cuman ya rata-rata per tahun buku bahasa Bali itu paling banyak 5 6, tapi sekarang rata-rata mencapai 10 judul seperti yang Putu pantau juga ketika diumumkan di Rancagi itu. Gitu tuh. Di waktu pertama nerbitin kan buku Jangkrik Menci itu sistem penjualannya rame nggak yang beli itu yang Jangkrik Mencinya di bawah toko Barata kan? Ya, taruh di toko buku Barata itu bukunya habis tuh, karena nitipnya juga sedikit. Nah, karena laku,
dan tiang kebetulan ada dana, kal sekenan nyetak itu, saya bawa ke percetakan kemudian. Tetapi masih menjual di 10.000. Ya, padahal pokoknya enggak segitu. Jangan kita setari. Nah, dan yang menjual juga Pak Samarkandang juga menjual karena buku paling saya minta 10-20 untuk taruh di toko, sisanya saya kasih penulis karena nggak bisa mengasih apa namanya istilahnya itu. Ini bukunya. Ya, yang jelas menurut Aji bukunya itu laku. Halo Bli Mardiase, selamat bergabung. Mantap nih Bli Mardiase, ini saya sering pantau ini di Facebook. Jadi laku tuh. Laku ya? Laku. Nah, tambah laku lagi ketika dia menerbitkan buku tuh. Oh, saat beli menerbitkan buku ya? Ya, saya nekat mencetak 300 buku tuh, habis pekidehan. Taruh di toko buku itu hanya kalau nggak salah 20 tuh. Termasuk Tembus Gramedia. Oh, Tembus Gramedia. Ya. Itu apa judulnya? Mulai, Judulnya apa, Bi? Centano itu ada di Gramedia. Oh, Centano Ya. itu ya. Dan itu laku. Ya, laku sekitar 20-30 lah. Di sana pekidehan. Gitu. Berarti 280 beli mungkin dia buku nih. Nah, sekitar itu lah. Bahkan nyetak lagi itu untuk pekidehan gitu. Ya. Jadi sing lah buku itu waduh ben kal cetak mana. Ada kan anak kono. Ya. Lagu lah. Wah, ini langsung kita jawab dulu tuh. Ya. Bagaimana mengurus ISBN bagi penerbit ini, Bli? Apa perlu harus daftar sebagai badan usaha? Bli Komang Idola. Untuk sekarang Bli Komang, untuk mengurus ISBN itu harus berbadan hukum, berbadan usaha. Ya, yang sudah mengurus itu. Baru mengurus itu, kalau dulu enggak. Kalau dulu tidak harus berbadan hukum. Kalau nggak salah 2 tahun kemarin sudah berbadan hukum. Yang sempat juga nelpon Beli Adnyanoli di Mahima. Ya kene, Pak deh, bisa kene aja nih. Ya daripada tidak berlanjut kan, akhirnya saya urus. Cuman badan hukumnya ini belum saya daftarkan. Badan hukumnya sudah turun, cuman belum di kabupaten belum saya daftarkan. Kalau daftarkan kan kena oleh pajak mana gitu. Don daftar. Bos serius mana? Nah, ini soalnya di Komang. Nah, yang sing apa yo nak? Terus ada bati apa ini? Bati cuman ngalih timpal gitu lah. Di percetakan nyetak di 2 juta gitu misalnya. Orang yang boja kan nyetak tuh capture yang percetakan 2 juta, layout jadi karena yang sudah nggak sempat layout, timbal layout, capture kemana, monen gitu. Kadang-kadang rugi di ongkir. Tapi kan bang nulungan timpal nerepetin buku tuh demen ya gitu. Berarti bantunya timpal. Gitu. Batinnya timpal gitu. Jadi seperti itu Bli Komang. Onen daftaran yang walaupun sudah berbadan hukum belum yang daftarkan karena yang tuh daftaran kena pajak sih mahal deh nena. Kan caranya nyetak buku bang mudah kan. Ada nak nyetak buku 5, 10 gitu misalnya. Yang perlu kita bantu. Sebenarnya ruginya tak 10-5. Biaya layout itu sama. Nggak buku besi, nggak buku siu. Upah layout ya sata, 300 gitu. Nah, seperti itu. Ya, tetapi kan ada beberapa yang memang perlu buku 10 untuk apalah gitu, untuk kenang-kenangan atau untuk dokumentasi gitu. Jadi sudah berbadan hukum tapi
Badan hukum dari Kemenkumham sudah turun, tapi belum saya daftarkan di Dinas Perizinan. Jadi begitu Ya. beli komang biar dia nggak keburu lupa. Jadi jawab. Nah, Ini lanjut tuh. di atas ada beli Dharma Putra berarti sing buku bahasa Bali sih malu buku bahasa Bali beli tadi sudah dijelaskan sama beli mati. Cangkri Menci pertama beli. Berarti sing buku Baso Bali sih malu. Loh, buku pertama beli Dharma Putra, buku Baso Bali. Judulnya Cangkri Menci. Jangkrik Maiti, karya Pak Bawo Samargantang. Nah, cita-cita awal memang menerbitkan khusus buku berbahasa Bali. Hmm. Makanya Tiang setiap tahun setelah 2009 itu berusaha mencari naskah, dan bukunya Tiang total bantu untuk Tiang terbitkan. Cuman sistemnya udah sejak 3 tahun kemarin, sistemnya Tiang ubah, saya sayembarakan. Itu artinya dedikasi Tiang dari awal untuk membuat penerbitan tetap saya jalankan. Membantu dua penulis berbahasa Bali. Dua penulis. Jadi begitu beli Jangkrik Mainci yang pertama tahun. Nah, setelah itu ada Mekal Paris, ada wah banyak karya Pak Edo Bagus Widya Sokoniten terus menggempur kemudian dengan naskah-naskah berbahasa Bali. Jadi buku yang kita ngomong santai-santai, buku yang paling laris itu beli bukunya selama Pustaka Ekspresi ada. Buku yang paling laris karena terbitan pustaka ya. Sentano dan Ki Baru Gajah. Tuh. Ki Baru Gajah itu benar-benar pekidihan terbedik tuh lakunya banyak. Oke, Ki Baru Gajah ya. Ki Baru Gajah sama Sing Jodoh itu, tapi kayaknya Ki Baru Gajah yang lebih banyak. Sama-sama sudah habis itu. Nah, nyebut Ki Baru Gajah ini ya, saya teringat almarhum Alit Juli. Oke. Karena menurut Alit Juli, yo kede ingkal-ingkal memaco Ki Baru Gajah ini, ketika raksasa itu disuruh mencuri perahu. Nah, orang ngemeleng perahu malah ngetegan. Kan mestinya dayung gitu. Itu ngakal ya. Beli Alit Juli. Anda jujur jadi beli Alit Juli. Teman yang selalu memotivasi, teman saudara-saudara kita itu, saudara kita. Sedih banget ingat ya, Pak. Nah, itu menurut Alit Juli, si bilang WA aja misi mau, bawa dia beli nih Ki Baru Gajah gitu deh. Maling tahu. Beli lambang Pustaka Ekspresi bahas lambang Pustaka Ekspresi atau cecak bejapis bolong, maknanya apa? Nah gini awalnya Pustaka Ekspresi itu hanya tulisan biasa, Pustaka Ekspresi pakai font Litos Pro ketika pertama, kemudian Jero Alit Bangah temen di FB belum pernah kenal nih. Jero Alit Bangah beli Dharma Putra nggak timpal ya. Patuh demen ngusut-ngusut dan lontar. Melalilah ke rumah. Duduk di Bali Tajuk itu tuh. Bali Tajuk rumah dia. Di situ Tiang bertanya. Karena Tiang tahu Jero Alit Bangah ini suka menggambar. Gambaran sih logo Jero. Tetapi konsep Tiang habis bolong. Ketika ngobrol seperti itu, saya ingin itu pes bolong. Tetapi jendek gambar. Nah, pada saat ngobrol seperti itu, ulung cecak aduh, tung, cecak gitu. Langsung gambar pes bolong misi cecak. Iya. Kenapa pes bolong tuh? Karena pertama kali saya kerja di toko, di lingkungan orang yang penulis itu, pembaca itu, lambang tokonya pes bolong. Iya. Pes bolong. Kenapa pes bolong? Ketika kita berdagang, ketika kita berjualan, kita itu harus fleksibel dalam tawar-menawar, sehingga benar dia. Tetapi ketika harga sudah mentok, itu menjadi kotak di tengahnya tuh.
Nah, itu. Oke. Kemudian cek alih di Google nih, ada hubungannya Dewi Saraswati gitu. Hmm. Dengan dasar pengetahuan, dengan dasar keweruhan, Hmm. bermodal kepintaran kan itu bisa menghasilkan rezeki itu. Dalam hal ini ya logonya uang, Hmm. uang kepeng. Uang kepeng, ya. Jadi yang uang bisa ngalir bis gitu. Nah itu maknanya. Oh, keweruhan. Walaupun rugi tapi kan ada masih nekang. Nekang. Ada masih hasil gitu. Ya. Minimal jadi lah tukang layout kan ngedang ngemang upah gitu. Tapi kan sudah luar biasa nih Pustaka Ekspresi karena belakangan ini kan peraih ranca gitu. Rata-rata terbitan Pustaka Ekspresi begitu. Kan hebat. Karena nilaian yang ada masalah itu. Coba ada penerbit lain nerbitin masa Bali, mungkin lebih bagus. Itu ya kebetulan aja yang dinilai itu 10 buku, ke 10-nya Pustaka Ekspresi gitu. Itu. Tapi kalau penerbit lain menerbitkan bahasa Bali mungkin ada pergeseran. Ya, tetapi cukup bangga juga tuh. Cukup bangga juga. Asalnya man selat itu cepok kan asal. Ketika bukunya guru Wayan Wester. Setelah itu kembali penulis Pustaka Ekspresi. Ya, ya. Terus Pustaka Ekspresi itu hebat. Karena kan selama itu juga ada beberapa buku terbit, misalkan buku yang Pak Suharso kan penerbitnya gini, Paramita. Oh, Paramita. Ya, kan ada selang-selingnya juga. Tapi kan tetap Pustaka Ekspresi yang berjaya. Ya, mudah-mudahan bisa terus bertahan seperti itu. Oke, sebenarnya dengan gini beli mengatakan tadi bahwa tidak ada keuntungan. Motivasi beli apa sebenarnya beli untuk tetap melanjutkan penerbitan Pustaka Ekspresi khususnya dalam sastra Bali modern? Karena kalau ngomong sastra Bali modern kan memang sulit dijual. Pertama, terus kedua pekidiang gitu, dan kan nggak dapat untung, terus membantu teman gitu. Apa motivasinya sebenarnya beli? Janji hati sebenarnya tuh. Karena dari awal sudah bertekad. Begitu saya tahu Pak Samar Gantang yang penulis top tidak punya buku, itu saya terketuk gitu. Sajo buku bahasa Bali itu sepi gitu loh. Begitu kali ke buku berata itu sepi gitu. Ya memang ada, paling tulisannya Pak Nyoman Mane. Kan banyak itu karyanya. Paling Pak Nyoman Mane yang lihat. Sudah itu Aji Dewa Rato Kusumo, penerbit Sanggar Burat Wangi. Itu aja yang lihat tuh. Oh kok bedi gitu loh. Nah, sesidan karena waktu itu yang sudah bekerja, Ian kene teh modal untuk menerbitkan buku asal terjangkau. Saya berjanji ngalih 2 penerbit atau 1, bukannya setiap tahun Bang Ado nerbitan gitu. Itu tekad itu tuh. Janji hati lah tuh, janji hati. Gitu. Oke. Bli, kalau perkembangan penerbitan karya sastra Bali modern, Bli, dari mulai Pustaka Ekspresi sampai sekarang gimana, Bli? Pasang surutnya mungkin, atau dari segi karya kan Bli dapat juga baca dari segi kualitas, mungkin bisa diceritakan di panjang lebar, Bli, Pak Bedi ragam takon, Bli. Menurut yang tuh banyak kejutan di sastra Bali modern ini. Awalnya kan, nah kebanggaan Tiang waktu itu berhasil mengajak teman gitu loh. Main nulis mi. Akhirnya kan dengan adanya media Bali Pos Minggu itu kan anak-anak muda itu bermunculan. Rago macam main wayah ya tulisan timpal bu. Sempat keder tuh. Wah ini nulisnya. Tulisan rago monian kan, sementara teman tuh terus perkembangan tuh.
Tapi yang saya nulis bisa buntu kali gitu. Udah sing jalan, arah nulis gimana gitu. Akhirnya apa? Menurut yang semakin kaya itu loh. Ane blog-blogan cara yangnya ada nulis, ane dua gak ada. Jadi seni dah dia nih. Dunia Hmm. persilatan ini seni dah dia nih, gitu. Ya, ya, ya. Nah. Di Facebook juga ramai menulis gitu. Wah, jadi seru gitu loh. Bermunculan anak-anak muda nih teman jarago gitu. Kalau yang senior, wah jangan dah joh lebih tuh mungkin setelah ditulis lagi dibaca gitu. Sampai ya betul-betul tasa asana karya senior-senior kita. Nah, sementara yang muda-muda nih asal patuh ikut yang aja timpa itu. Asal Hmm. besut ngetik aja kirim mangena di media gitu. Itu Ya, ya, asal. ya. Ya, ya. Lalu Nah, gitu sih. akhirnya demen rego seru deh dene tiang melihat itu. Termasuk juga rame juga teman-teman yang akhirnya menerbitkan buku gitu loh. Walaupun mereka tahu buku ini bakal susah dijual. Tetapi Hmm. motivasinya mungkin sama, biar terdokumentasikan dengan baik. Bang Ado kan warisan aja panak cucu gitu. Karena warisan itu tidak dalam bentuk tabungan, tidak dalam bentuk deposito. Karya itu sungguh lebih abadi. Mungkin seperti Hmm. itu pandangan teman-teman. Nah, Oke. sekarang dengan kemunculan Putu Supartike dengan judul-judul ini juga yang sampaikan kemarin di waktu webinar dengan mahasiswa UNUD, eh, gaya Supartiko dengan judul yang panjang itu sudah banyak yang meniru. Hmm. Hmm. Contohnya I Gusti Wedo Sanjaya Sanjaya. misalnya. Eh, sudah 70% nih bukunya gini, sudah mau rampung ini. Hmm. Karena PPKM dan di sana di tempat gini nak kerja baru saya kontak dan 70% sudah. Itu punyan kayu wane mesaput poleng di Tegalan Pekak Dompu. Hmm. Artinya buat yang meniru, maaf ini ya mungkin Wedo Sanjaya nonton, mungkin saja saya salah, tapi kan tidak apa-apa salah, jangan saya dihukum nanti ya. Di guru soalnya, or push up gorengnya. Artinya saya melihat seperti itu. Ada contoh aneh tiru gitu. Nah, berikutnya ini menarik nih judulnya beli putus pari. Berikutnya Haji Radio Bagus Widiaso Kenitian pun akan membuat kumpulan cerpen yang judulnya panjang melemot nanti. Diambil dari beberapa judul itu disambung-sambung, tetapi jangan gitu. Ilo ngalap bulan meli bokor ada, ya bokoran viral, bokoran dari pokoknya milih bokor di hotel aja seru gitu. Ah ini Oh, oke, ditunggu. menurut yang ya karena buku lian sing tepuk soalnya. Wah, semua sana Supartiko sana yang lah momentum dengan judul gini. Sehingga jujur, memang jadinya lebih menarik ketika judul-judul yang pendek itu mungkin cara tiang kan nulis Pekak Jengki gitu misalnya. Hmm. Juma kan paling satu sambung-sambung dulu. Nya masih ada di judul Ya, lemot. gitu. Luung masih ada gitu deh. Ya, ya, Nah, menurut yang menemukan momentum ini adalah di sastra Bali modern adalah Supartike. Gitu. Jadi buat tepuk yang ada nak Tapi sebelumnya ada, membuat Bli. judul-judul. Nah, Sebelumnya coba yang kan nak cinawan. ada sebelumnya. Dulu Ada sebelumnya. Pak Made Pasa, apa judulnya? Ini minuman nih kadupnya. Apa kadep? Nah, bisa paling awal judul. Ya, lanjut Nah dulu. itu Ya. yang sing tahan soalnya nepuk itu. Yang baru pertama saya lihat kan Putus Supartike. Bojo Gluwong Antiang Bulan. Nah, sehingga yang lain-lain menurut yang akhirnya menilai, oh itu kayaknya Supartike. Kok ini keren deh gitu loh.
Dan ketika yang milu masih seledet karya-karya yang ini bolawas tuh sambung-sambung ilu masih ada gitu loh. Ah, yang kan pun Putu cuma gitu. Tapi Putu melihat yang lebih dulu ada Pak Pasar. Jadi begitu tuh. Terus sana janin itu. Karena bermunculan dan mereka itu penulis-penulis itu langsung juara tuh. Ada lomba, mereka ikut juara. Jadi hebat. Nah, jadi seperti itu. Ya, seru sana dengan ada bulan bahasa Bali, ada perlombaan menulis. Jadi mudah-mudahan tidak kembali seperti dulu tuh. Dulu kan kalau tidak salah yang baca itu penulis sayembara jadinya. Gitu. Ada sayembara baru menulis. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Dengan munculnya Suara Saking Bali, majalah online, dengan munculnya koran-koran baru, Bali, ya setelah Bali Orti ya, karena sudah tidak ada lagi. Untung ada Pos Bali, dengan Media Suari, Pos apa lagi satu Media Bali. Jadi kan Mardiaso sana gininya redakturnya itu. Jadi teman-teman itu, oh ya Jero Danu itu ya. Jero Penyarikan Duran. Alit. Nah, Jero Penyarikan Duran. Jero Penyarikan Duran. Ya jadi tetap tersalurkan tuh. Bukan penulis sayembara akhirnya. Karena Suara Saking Bali setiap bulan 2 koran tadi yang kita sebut itu juga setiap minggu. Jadi Cik Asan gitu. Kemarin yang ketemu penulis senior Pak Made Suarse. Sempat kita duet kayak gitu nanti ya Pak Suarse gitu. Ayo deh nulis lagi deh. Nah, dia tetap nulis, cuman akhirnya menjadi satu untuk yang bacakan di konten gitu akhirnya. Jadi menulis untuk koran itu belum sempat. Jadi seperti itu tuh. Momentum tulisan panjang itu sekali lagi versi yang kiblatnya Putu seperti itu. Mumpung lagi buka nih judul Pak Made Pase, jalan anake demen nginem inem-ineman ane mekade punya luire jenewer brandy tekan ane len-lenan. Woi. Ya. Tahun 1913 kayak ini kurang lebih 1913 kan. Ya. Panjang itu kan luar biasa, judul panjang tahun 1913-an. Ya. Luar biasa. Oke. Berarti tapi dari segi kuantitas nih setiap tahunnya kan ada peningkatan terus ya untuk SBM ini. Ada peningkatan. Nah, ya dari rata-rata sama ya, penulis baru. Ya. Penulis baru selalu ada penulis baru setiap tahun. Oke. Yang menerbitkan buku ya selalu ada. Ya contohnya tahun ini ada Igusti Wedo Sanjaya, Kamereka Sukta, Oko Sugiharto. Oko Sugiharto. Itu walaupun sudah lawas, penulis lawas kan bukunya Sastra Bali Modernnya untuk pertama kali tahun ini. Kayaknya yang Bu dosen siapa? Siapanya ada. Oh, ya. Itu baru juga yang Amlapura. Berero Ngayu juga gitu. Ya. Sudiarti Kadek Sudiarti. Sab ada nih. Ya. Ya baru juga terbit di sini. Untuk selalu ada pendatang baru. Untuk tahun 2021 sudah berapa yang terbit bukunya? Buku tahun 2021 Arjuno di Kamasan 1.
gending penundung gering, 2, apa lagi ya? Lupa deh tuh. Ada kayaknya 3 judul tuh. 3 apa 4? Tiga. Oke, Ya. tambah nih ini terbit kan buku puisi Oh, 4 pemenang ya tuh. Brerong Ayu lagi. Nah, Oh, ada oh ya 4. lumayan berarti di saat pandemi tetap jalan sastra Bali Modern. Ya, Stokaro mereka tetap semangat berkarya. Lagu penerbitan sing lapis itu. Bini Iya, mai ya, Bon, naskah akhirnya. bini Kirim naskah. tahun depan kan di tahun depan. CGT itu tuh, jenis kayak itu tuh. Kan Ya beli. janji hati pustaka ekspresinya harus direalisasikan tuh. Tapi oh iya kan udah menurut gue terbit di apa namanya buku kini tuh buku Semprong hasil pun. workshop tuh semprong pun kan bu. Ya. Iya ini Yuk kita bikin workshop lagi. ya Sponsornya Pustaka Ekspresi. ya nanti kita bikin workshop lagi beli Dano Putro gas. Gas beli Dharma Putra. Pokoknya tiang terbitan. Iya. Beli ini terkait ide pembuatan Great Maurib beli. Berarti setelah membantu lewat Pustaka Ekspresi sekarang buat Great Maurib lagi. Gimana sebenarnya itu beli? Bisa diceritakan awal mula kenapa ada Great Maurib dan kenapa namanya Great Maurib gitu. Gini. Setelah rutin membantu dua orang setiap tahun, itu kan teman-teman dekat aja tuh. Iya, ya, oke. Yang kenal, yang hubungi gitu. Saya ingin Pustaka Ekspresi ini juga dikenal oleh yang tidak kenal gitu. Oke. Sehingga muncullah buatkan sayembara lah gitu. Dengan bantuan dipublikasikan oleh Putu Supartike dan teman-teman yang lain. Kenapa Grip Maurib? Ini kembali ketika saya berkunjung ke Pak Nyoman Mando yang membuat kumpulan puisi tebal sekali. Judulnya Grip Maurib Ngeridip. Ya, ya. Nah, kalau tiang sudah ada awalnya namanya Grip Sastra. Grip sastra awalnya, ya. Awal. Ketika melalui ke Pak Manda, lihat buku Grip Maurib, Grip Maurib kan toh juga minimal 50% ide saya Grip itu memang ide awalnya dari saya. Kalau Maurib itu nyontek di bukunya Pak Manda. Grip sastra, saya timbang-timbang tuh Grip sastra, Grip Maurib. Karena saya ingin berkelanjutan sehingga Maurib gitu. Saya ambil aja judulnya dari bukunya Pak Nyoman Manda. Ya artinya kan saya jujur tuh. Ide awalnya saya Grip sastra, ketika melihat bukunya Pak Manda, kebetulan isi Grip, isi Maurib, Ngeridip gitu bukunya. Saya ambil Mauribnya gitu, kombinasikan. Grip Maurib karena saya ingin berkelanjutan. Tidak hanya cepok suun gitu. Sekarang sudah tahun ketiga kalau tidak salah. Cuman masalahnya jujur buat teman-teman semua. Saya orang yang tepat janji, tetapi tidak tepat waktu. Karena ada kendala teknis biasanya. Ketika misalnya penilaian Februari, target pembagian buku Maret. Ternyata ada non teknis yang mempengaruhi sehingga buku itu tidak terbit tepat waktu. Tetapi saya tepat janji. Nah, mungkin buku itu tidak terbit. Gitu. Yang mana duluan sudah terbit kayak yang sekarang Gening Penundung Gering, Oko Sugiarto udah selesai saya kirimkan. Yang punya Weda Senjaya tadi saya kontak sudah 70%. Jadi saya tepat janji, cuman ya kebiasaan saya tidak tepat waktu karena ada beragam kendala teknis. Pasti maklum nah ada. Ya maklum nih, karena apapun pasti ada kendala teknisnya. Iya, iya. Di tengah kesibukan menjadi perbekal
terus harus membuat konten sebagai sampingan. Nah, untuk ngedit buku ini, Bli, gimana caranya mengatur waktu, Bli? Kan sibuk, sangat lumayan sibuk untuk jadi seorang perbekal. Ya, yang namanya kesibukan pasti ada selanya tuh. Hmm. Tergantung kita aja. Cuman masalahnya sekarang tuh mood, Hmm. Oh mood iya iya. ada waktu kadang sih Hmm. ada mood Hmm. ngebitin tulisan timpal gitu. Hmm. Gitu. Begitu ada mood mungkin pekerjaan prioritas yang harus didahulukan gitu. Jadi ngalih ngalih apa namanya? Ya, ngalih berdamai waktu itu. Asal pada Berdamai waktu dengan itu waktu. berdamai. Cuman masalahnya sekarang tidak bisa cepat yang dulu. Hmm. Misalnya bisa nggak selesai sekian? Yang sing man maco, yang sing serang kok tuh. Jujur Hmm. aja. Hmm. Iya iya. Kalau dia masuk bang tukang layout selesai, tahan gitu tuh. Sinyal luwung kok keletak bayu. Ketika tidak sempat baca, ada tas nama takut apa isin buku udah gitu. Tahu semua udah kan. Jelek jasa gitu. Minimal harus man maco. Pokoknya yang maco minimal tepuk ada, nah minimal ada salah hurufnya salah atau ada kan tepuk gitu. Lebih apa dan lebih sering gitu. Cuman kan kadang-kadang mungkin nah kecewa, emang gelo aja buku Praga gitu. Bisa aja cepat Iya iya. layout kirim percetakan Praga gitu. Cuman ada rasa di sana. Gitu. Hmm. Hmm. Cepat yang seperti itu tuh, aneh mengalengan nggak, engal ke Pragata gitu. Tetapi setelah buku itu terbit Jadi misalnya, singnya luang maju gitu. Pas cuma pembaca gitu. Walaupun saat itu tiang baca kan, nih hmm. gini, nih gitu. Ya jadi seperti itulah. Nyari ada ya agak lamat lah jadinya. Bidan beli kan bidan bahasa Bali, bahasa Indonesia. Dulu kan beli pernah jual buku secara door to door gitu beli. Nah, Ya, sekarang ada strategi lain beli karena kan lumayan tuh beli sudah menerbitkan banyak buku. Mungkin ada keinginan untuk membuat marketplace atau apa penjualan online dan lain sebagainya beli. Ada rencana seperti itu ya? kalau yang tidak ada niat seperti itu karena sudah ada teman yang sudah seperti itu. Tinggal nitip aja ke teman. Oh, oke. Kayak Ya, ya, sekarang ya. kan tiang nitip di eh, beli Sujaya, Made Sujaya apa ya Dekat, namanya itu? dekat buku ya, dekat buku. Jagat buku. Nah, jadi sudah ada teman ya titip aja di sana. Ya, ya, Dan ya. menurut dia Hmm, buku yang cepat laku itu dengan gaya door to door. hmm, 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 Karena hmm. tiang pernah terapkan itu sehingga buku itu laku gitu. Dan buku itu mereka itu beli dengan niat tulus atau ewo pakai ewo itu saya tahu akhirnya. Kalau ewo pakai ewo aja sih bakal ada depan buku gitu. Ya, ya, ya. Karena belum beli buku nego yang baca gitu. Hmm, hmm. Kadang-kadang ada orang yang tulus untuk beli buku gitu. Cek lain ya sana semuanya gitu. Auranya beda. Nah misalnya saya ketemu pejabat gitu misalnya. Pak beli Hmm, buku hmm. sih ini Pak. Pasti beli ya, yakin dia beli ya. Bukan dia. Tetapi dia nggak seret gitu loh. Paling sih Ya. baca. Oh, lah tidak imade yang saya beli buku. Paling dia mungkin pikirannya seperti itu. Gitu. Tapi dia nggak mau seperti itu. Lebih baik eh, menjual buku kepada yang memang suka buku. Hmm, hmm. Ada memang sejumlah pejabat yang suka baca di Tabanan. Bahkan sering nanya, bukunya sudah terbit. Ketika buku terbit dan yang jual ke mereka, dibaca dan diapresiasi. Hmm. Entah itu lewat telepon, entah itu lewat BBM ya waktu itu. BBM. Hmm. Wah, ini kibar gajah misal, wah ini lucu nih. Wah, tapi asal ngawak nih yang cerita nih. Nah, ada lontaran di gini, eh, awas nanti digugat. Gitu. Ada juga Hmm. yang seperti itu. Hmm. Mereka berkomen seperti itu pasti karena baca. Gitu. Ya, ya, ya. Oh, kan baca nih. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka nanya, waduh sih buku baru. Gitu.
yang Hmm. bawakan. Karena saya yakin dia di sela-sela kesibukannya itu dibaca. Gitu. Ada sampai gede, ada kan kayak Alit Duli tadi. Wah, lucu aja nih. Bodoh aja raksasa orang ngamaling ngamaling perahu aja nya maling perahu. Iya, karena yang disuruh mencuri kan perahu, bukan Iya. perahu dan perlengkapannya gitu. Jadi ada yang mengapresiasi seperti itu tuh teman dia tiba tuh. Artinya sih rugi ya sama nulis gitu. Terus iya, iya, iya. Ya, itu teman-teman SMA hati aja, oh nyanggap lalin itu. Tapi sambil langsung juga kan po untuk Mam- datang langsung ke sana. Mungkin yang Hmm. liputan kejadian di desa anu itu misal. Oh, Hmm. Hmm. ngelah timpal SMA di itu gitu. Tren, singgahin mau sambil ngedeh teh kan, Hmm. sambil mengenang nostalgia kenakalan ketika SMA. Kau kangen kau, takut lah bekal, beli bukan raga gitu. Tapi yang ceng lah bekal itu dia bukan raga gitu. Angon pengikat rasa menyamu gitu. Hmm. Yang ya Tap, tap. kadang-kadang beli beli sana soal ragu ngikutin di Facebook gitu. Beli ya. Kadang-kadang ada nak kok tidak dilanjutkan ceritanya ada juga yang nanya Hmm. seperti Hmm. itu. Tidak Iya, kan iya. de asal suruh ngetek publish di Facebook. Hmm. Dia masih nang ikut. Wah, kapan nih kan tungkak-tungkakannya yang tidak sampai tuntas. Ternyata mereka penasaran. Kan Lanjut. kelanjutannya kok bahasa Bali rega ya. Bagaimana nanti kelanjutannya gitu. Jadi, oh antos, ditunggu gitu. Ditunggu ya. Oke, oke. Hmm. Seru nih. Beli kendala Aja, selama asal ngoco aja beli putus Supartiko apa sih lucu, seru pasti lucu, pasti seru. Uang dusun, selamat bergabung. Nah, oke, Pandai. Niki uang, ini timpa raga nih pas SMA nih. Pandai Sumartiko. ya, Ya, Bang ah, Dusun. jero pane, salam kenal. Uang dusun. Oke, untuk teman-teman yang ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar ya, nanti langsung ditanggapi Bli Made. Oke, Bli, selama penerbitan Pustaka Ekspresi dari awal sampai akhir, suka dukanya, Bli, apa suka dukanya? Sukanya ya, Liu sukanya tuh. Hmm, Sukanya banyak teman. hmm, Dari yang tidak kenal menjadi kenal akrab gitu ada. iya, iya. Ah, Bisa nggak menerbitkan buku di sana? Eh, punya budget sekian bisa nggak di tempat lain hmm, segini gitu. Wah mah iya boh gitu. Akhirnya menjadi teman baik gitu. ah, Dan mereka lah yang membawa keuntungan buat buat pustaka ekspresi. Keuntungan ya dikenal dan lain-lain. Itu sukanya tuh. hmm, Liu timpal sing tawang dan ditawang ulian gara-gara yang mau menerbitkan buku gitu. Melalui ya mulai yang gitu ngorto aja makangin mekau di apa namanya di balik tajuk gitu. Cek nyamuk ngorto cerau nyamuk dan den gitu. Gitu. Nah dukanya ketika dinilai mahal tuh oh, ada yang menilai mahal? ada gini. Mungkin dia sudah keliling tuh, Oh, sudah keliling. Jangan nak gaya biasa gitu. Kudu di percetakan ya dengan ragowo segini gitu. hmm. Mahal sekali gitu. Tetapi ujung-ujungnya nyokal teko ben gitu. Pada akhirnya datang kembali gitu. Karena Pak paling Campur mudah, keliling, kan? ya Campur keliling Pak Madiman, sing harga haji monto deh. Yang bertakon, Pak kok dengan nilai di percetakan tuh Pak? Pak Seman bati gitu. Ini kimpun harga di percetakan. Tiang oleh upah tuh di layout gitu. Hmm, hmm. Jangan nyari nyari gininya di jasa layout, di upah layout. Gitu. Kalau di percetakan, yang tetap jaga itu biar ya lebih murah dari yang lain. Gitu. Hmm, hmm. Gaya yang selama ini ya capture bang, headengan berapa di percetakan. Cuman ini masih ada biaya tambahan berupa layout ketika buku itu belum disusun gitu. Jadi itu. Nah, duka itu kembali ke suka akhirnya tuh. Mahal aja pak Duka, gitu. Oh iya, jangan kita nama Pak Dan nak jimone mau bang gitu. Nah harga mentok kerang bang tuh.
misi tulisan neto gitu kan. Hmm. Rumintan kadek, how are you? Selamat bergabung. Segera ayo. Edean kene mah dulu. Karena jujur saya nyarinya Hmm. di jasa layout. Hmm. Menjaga biar tetap ada anaknya melalui pustaka ekspresi gitu, melalui ke pondok. Angon ngalih pesuitran. Itu tuh. Duka yang kembali ke suka. Nah, Kalau sebelum-sebelumnya, wih, kewah jangan naskah po. Punya janji hati gitu. Tapi kewah ngalihin naskah. Kadang-kadang memaksa tuh. oh, dan maksud nih. Jadi tahan maksa. Yang bisa sih nulis Bali bisa gitu barang. Ya tulis kan, apa aja bisa aja tulis kan. Ya terbitang kan. Akhirnya terbit kan. Awalnya liuna bakat paksa tuh. Tetapi Oh, setelah dipaksa, aduh, ya ternyata terus kan nulis gitu. Itu juga jadi kebanggaan, jadi senang. Nah, walaupun saya tidak 100% berhasil mempengaruhi dia, yang jelas ulin ragu ngomporin ya nyak nulis gitu. hmm. Cintain nulis Bali, ragu nulis cerpen bahasa Indonesia muncul di media dong, saya gitu. Nah, bahasa Indonesia bisa, bahasa Bali pasti bisa gitu. Hmm. Akhirnya mau dia nulis bahasa Indonesianya tuh ditranslate gitu. Nah, halus-halus aja. Saya halus-haluskan lagi sedikit. Ya, maaf tuh lebih sering bahasa Bali ya. Jadi saya halus-haluskan lagi semampunya gitu. Akhirnya dia punya buku. Akhirnya ada keterikatan batin dengan pustaka ekspresi. Oke, wis. Keren. Sampai memaksa. Beli, untuk ini beli kan beli sering memberikan apa subsidi untuk penerbitan sastra Bali modern. Taktiknya tuh kengken sebenarnya beli kan kalau misalkan apalagi memberikan setiap tahun dua kan lumayan tuh biayanya beli. Taktik untuk bisa seperti itu gimana? Kalau mau dibuka nih. Ya, ya. Yang pertama itu kan saya dapatnya di layout. Iya. Misalnya tabalan dek buku atau rumit dek bisa 100 regang ide gitu. Hmm. Itu saya sisihkan tuh. Iya. Saya sisihkan. Kedua saya kosidan lah. Hmm. Second. Hmm. Satu. Nah, kadang-kadang khusus yang ada bapak-bapak dosen gitu misalnya yang menerbitkan buku artinya nak ngelapis. Iya, Nah, iya. ngelapis mereka pasti berkepentingan gitu. Yang ide buat itu ngangkat bisa 300, 400 gitu. Sing bani lebih kan 400 tuh sing bani gitu. Paling banter 300 lah. 300. Itu posisi yang ya. Ketika itu yang man misalnya di buku berbahasa Indonesia ya, man 300 itu yang aman kan. Di jasa layout angon yang pribadi yang maya listrik atau apa. Gitu. Jadi ngidang lah gitu. Karena yang datang juga cukup ramai. Selalu ada jalan tuh. Iya. Nah, kuangan tas ben gede kan singgi sangat berdasar ngentogin gitu. Tapi yang sing lah pekerjaan tetap, mungkin yang akan berpikir, bisakah saya melanjutkan itu? Saya meyakinkan diri bisa walaupun basic. Dari 2 misalnya, walaupun basic. Dan mungkin jumlahnya yang disesuaikan. Jadi asalnya nungi dah ngatur gitu. Jadi bisa ngatur, oh mone ada, ini kan cara anak mone ya man gitu. Dan Bani menjanji, wah bantu 500 buku, nah budgetnya yang kita sesuai, budget terkumpul 2 juta ada misalnya, kudoman buku gitu. Jadi seperti itu. Oke, strategi ya. Oke. Wih, seru sebenarnya nih. Karena Seru. kan banyak hal yang Beli Darmo, saya minum dulu. Halo Kak Ulan Saraswati. Selamat ulang tahun Kena Rahayu. Umur berapa sekarang? 19 ya?
Saya minum dulu. Umur berapa kan? 19 kan? Amone-mone namping ya malam itu. Wih, untuk kesehatan air putih. Untuk kesehatan, Ya, air putih. Oke. untuk Ada lagi tuh? kesehatan. Jam kudun ya? Ya, lu. Jam Jam sio. Wih, hebat kita jam ya, siu dia kan? enggak terasa ya. Jam Wih. siu sakit. Mantap. Oh, baru Sing mati. 17. Oh, baru Ya, ya. Baru 17. 17, 5 tahun yang lalu. Ya, ya, ya. Ya, ya. Wis sing Salam, terasa no, Kak Wulan ternyata. Saraswati. Kena Rahayu. Saya masih terkenang perjumpaan dengan Kak Wulan di Pura Telago Mas Hmm. di Lempuyang sana. Tetapi perjumpaan awal dengan Wulan di kantor Desa Kukuh. Karena Wulan saat itu saya support membuat buku hmm, judulnya Pelangi apa itu? Ada tokoh-tokoh Desa Kukuh yang ditulis. Wah, enggak apa-apa, baru bergabung, yang penting mau bergabung, itu aja udah. Karena obrolan yang seru itu justru di akhir-akhir, Kak Wulan. iya, iya. Ya, apalagi tuh? Ini anak saya Oke, sudah gabut yang punya HP tuh. ya, ya pedalam no. Soalnya sudah jam 9 nih, kasihan juga beli Made. Ya, nanti kita sambung-sambung lagi beli. Sebenarnya masih banyak hal yang Oke, perlu kita obrolkan. dengan senang hati dan maaf tuh, Hmm, eh, membunuh malam minggu ini sudah edisi ke berapa ya? Edisi ketujuh, ke-7. ketujuh. Ke-7. 1 sampai 6 itu maaf saya tidak pernah bisa Oh gabung ya, santai, karena santai. setiap hari Sabtu itu ada aja kegiatan tuh. Dan kebetulan hari ini agak Hmm. IBI tilam itu. Oh iya, ya. Kemarin kan pre Ya, film. pre apa namanya berdoa tuh untuk Hmm, COVID itu ya, kemarin. Covid. Kalau misalnya sekarang, wah, lah yang tetapi ini nyaris gagal tuh. Oh, nyaris gagal nih. Eh, obrolan kita nih nyaris gagal tuh. Ah, ah, Karena ah. YP di Tabanan dari Sledan dari Ya, tadi pagi sampai sekarang nggak nyala. berfungsi, nggak Mungkin nyala. PPKM. Ya PPKM mungkin. Akhirnya beli Hmm, paket pulsa, oke. lemot, pakai Ya, HP sendiri, pakai HP nggak sendiri bisa. nggak bisa bergabung. Hmm. Akhirnya pakai HP istri, melincer lo. Ini akhirnya pakai HP anak, baru baru akhirnya. Sukses Tapi juga ini, buat Kak Ulan ya, ya. ini ada lagi sedikit ini beruntung sebenarnya acara ini disupport oleh pemerintah pusat. Oh ya, Ya, pusat. karena dengan adanya PPKM dan usaha kita berhasil untuk membunuh malam minggu. Jadi tidak ada malam minggu itu. Dapat dukungan dari Hmm, pemerintah pusat. Sukses Pak Jokowi. iya. Ya, sukses Pak Presiden. Juli Sastrawan selamat bergabung. Abang Sing Pocol, Juli Sastrawan bergabung. Tambah ben 5 menit kan. Oh, tambah dengan oke. Baru ada bergabung kan. Bang Sing, Bang Sing jelek asan sing ada. Ah, Kan beda dapat jadi ya gabung, beda seperti itu tambah. tuh. Nyaris gagal tuh. Karena apa? Ya, YP terkendala. ya, ya. Saya pakai HP sendiri. Niwayan Srian dari selamat bergabung. Makanya Asal selamat banyak bergabung gede juga. Juli Sastrawan, mereka demen artinya menghibur. Hampir gagal. Pakai HP Hmm. sendiri ya HP apa namanya tuh? HP somong, nggak bisa gabung. Somong sekali HP-nya tuh. Akhirnya pakai HP istri, melincer-melincer. Baru lancar ketika pakai anak. Gitu, pakai HP Hmm. anak. Dan anak saya sudah gabut nih. Anak saya sudah gabut. Karena dia, maaf ya tuh ya, promosi sedikit. Ya, Anak ya, saya oke, itu oke. sukanya live di YouTube. Nama YouTube-nya Beli Satria Krab. Subscribernya sekarang sudah 1.600 dengan melampaui 4.000 jam tayang. Tetapi sengaja tidak dimonetasi. Kenapa? Foto saja ini gitu ya. Gede Putra Aryawan masanya Fakta News nih. Ya, gede beli gede putra Jadi, itu. ah, ya. Itu sengaja
jangan dimonetasi, jangan belajar cari uang di dunia maya. Udah gagal itu, udah gagal monetasi tuh. Yang Gitu. berhasil bisa monetisasi ada. Oh yang berhasil kan, wah bagus ini, sudah baru anak SD sudah menghasilkan uang kan gitu. Kalau Iya. sekarang tak usah dimonetasi. Wah, ya sepertinya macet lagi nih. Oke, Suksemo yang sudah bergabung, yang baru bergabung ada Beli Juli, ada Beli Baktanyus, ada Ulan, terus ada siapa lagi? Ini Wayan Sriantari dan teman-teman lain. Ya, sepertinya Beli Made putus, tapi acara kita memang sudah selesai. Dan terima kasih untuk Beli Made Sugianto, terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Kita bertemu minggu depan, semoga acaranya bisa terlaksana minggu depan ya, karena kita adakan acara setiap minggu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan